Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Taifik Akbar dari kelompok 1 dengan NPM 2421020061. Di sini saya ingin menjelaskan materi dari kelompok 2 yang berjudul pengertian, hakikat, dan filsafat ilmu. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari kata Yunani kuno, yaitu Greek atau philos dan sophia. Philos berarti cinta, menyenangi, dan sophia berarti kebenaran atau kebijaksanaan atau wisdom. Ini berarti suatu konsep yang bermakna mencintai atau menyenangi akan kebenaran atau kebijaksanaan. Jadi secara harfiah, filsafat berarti mencintai kebijaksanaan. Berikut ini adalah definisi filsafat menurut para ahli. Yang pertama yaitu Aristoteles berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran, yang meliputi metafisik, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang kedua yaitu dari Immanuel Kant yang berpendapat bahwa filsafat adalah hal yang mendasari semua pengetahuan, yang membahas epistemologi atau filsafat pengetahuan, yang menjawab pertanyaan hal-hal yang kita ketahui. Yang ketiga dari Al-Farabi, seorang filsuf muslim, berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu tentang hakikat dari kebenaran. Dan yang keempat ada René Descartes yang mengatakan bahwa filsafat adalah kumpulan semua ilmu di mana Tuhan, manusia, dan alam menjadi pokok pembahasan. Yang kelima Plato, yaitu menurut Plato, filsafat adalah ilmu yang untuk berusaha mengenali kebenaran yang hakiki. Hakikat filsafat. Filsafat ilmu mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai hakikat pengetahuan dan bagaimana hakikat pengetahuan bisa mengetahui sesuai dengan benar maknanya. Mencakup yang pertama yaitu epistemologi yang menyelidiki bagaimana pengetahuan ilmiah diperoleh. Hal ini mencakup metode ilmiah, konsep kebenaran, pembenaran, serta apa yang membuat pengetahuan ilmiah bisa dipercaya. Objek pengetahuan ilmiah ini menyangkut sifat, keberadaan, dan bagaimana sesuatu di dunia ini bisa dipahami secara ilmiah. Yang kedua ada metodologi, yaitu studi tentang menelaah tentang metode-metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan, termasuk di dalamnya eksperimen, observasi, deduksi, dan induksi. Diskusi mengenai objektivitas dan verifikasi dalam ilmu juga merupakan bagian dari filsafat ilmu. Aksiologi, manfaat filsafat ilmu. Yang pertama yaitu evaluasi kritis terhadap ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu membantu mengevaluasi asumsi dan teori ilmiah yang sudah ada dengan tidak menerima model dan teori begitu saja, melainkan mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasarnya. Hal ini penting agar ilmu pengetahuan terus berkembang secara sehat dan tidak stagnan. Melalui filsafat ilmu, kita belajar untuk memeriksa kembali berbagai metode atau teori yang dianggap baku, baik dari perspektif ontologi, epistemologi, maupun aksiologi. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih baik dengan memahami dasar-dasar filsafat ilmu. Para ilmuwan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang lebih kreatif dan inovatif. Filsafat ilmu memberikan spirit bagi perkembangan dan kemajuan ilmu. Yang ketiga yaitu membangun landasan filosofi yang kuat. Filsafat ilmu memberikan landasan filosofi yang kuat dalam memahami berbagai konsep dan teori dari disiplin ilmu yang berbeda-beda. Dengan filsafat ilmu, kita tidak hanya mempelajari ilmu secara teknis,
tetapi juga memahami makna di balik ilmu tersebut, serta bagaimana hubungan antara ilmu masyarakat dan ilmu moral. Landasan ini penting untuk menghasilkan penelitian dan pengembangan ilmu yang etis, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi kemanusiaan. 4. Penjelasan sistematis tentang kebenaran ilmiah. Melalui filsafat ilmu, kita dapat memahami konsep-konsep mendalami seperti kebenaran, realitas, dan eksistensi. Filsafat ilmu membedakan 3 cabang utama, yaitu filsafat, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi. Adapun kesimpulan dari pengertian hakikat dan filsafat ilmu, yaitu adalah filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat, sifat, prinsip, dasar dan sesuatu. Filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Kata ini terdiri dari 2 kata, philos yang berarti cinta atau kasih, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Jadi secara etimologi, filsafat dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan atau cinta pengetahuan. Dan secara terminologi, filsafat berarti ilmu pengetahuan yang menyelidiki dari segala sesuatu pada hakikat, sifat, dan prinsip-prinsipnya, dan juga dibersamai dengan pemikiran yang kritis, sistematis, logis, dan lain-lain. Sampai sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.